Yuyun menatap kosong keluar jendela rumah dinas yang berdiri di pinggir desa. Udara malam begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin yang menampar daun-daun kering. Di depan rumah, kamar jenazah berdiri tegak, dengan lampu redup yang seakan memanggilnya. Dia sering merasa ada yang aneh dengan ruangan itu, terutama setelah malam hari. Tapi dia sudah terbiasa. Hari itu, Yuyun baru saja selesai bertugas di puskesmas. Sebagai bidan di kampung kecil ini, pekerjaan sehari-harinya penuh dengan cerita kelahiran, kematian, dan segala hal yang ada di antara keduanya. Namun, malam ini, ada yang berbeda. Di meja kerjanya, ada sebuah botol susu bayi yang tampak sudah sangat tua. Warnanya kekuningan, hampir pudar. Tak ada yang tahu dari mana botol itu datang. Tidak ada keluarga yang mengirimkan bayi mereka untuk diperiksa. Tidak ada ibu yang meminta tolong padanya. Namun botol itu ada di sana, tergeletak begitu saja di meja ruang jenazah yang seharusnya steril dan kosong. Yuyun merasa ada yang aneh. Sejak awal bulan, dia memang mulai merasakan hal-hal tak biasa. Selama bertugas di kampung ini, sudah tak terhitung berapa kali dia melihat kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Mimpi-mimpi buruk yang datang setiap malam, suara-suara aneh di kamar jenazah yang tak bisa dijelaskan, hingga bayangan-bayangan yang muncul di balik jendela rumah dinas. Semua itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya, terutama karena dia punya pengalaman supranatural sejak kecil. Namun, botol susu itu, entah kenapa, Yuyun merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Ada getaran aneh yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkin hanya perasaan saja, pikirnya. Tapi dia tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Tanpa berpikir panjang, Yuyun mengambil botol itu. Begitu tangannya menyentuhnya, ada sensasi dingin yang menyusup ke kulitnya. Aneh. Tak lama setelah itu, ia mendapat kabar dari puskesmas. Salah satu ibu yang baru saja melahirkan, sedang membutuhkan pertolongan segera. Tanpa ragu, Yuyun mengambil tas medisnya dan bergegas pergi. Namun, botol susu yang ia temukan di ruang jenazah itu tetap dibawa serta. Dia merasa seperti ada yang mengikatkan dirinya dengan benda itu. Ini bukan hanya soal botol susu, bisiknya dalam hati. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Tanpa sadar, Yuyun sudah berada di jalur yang tak akan bisa dia balikkan lagi. Keesokan harinya, Yuyun merasa ada yang janggal. Sebagai bidan, dia sudah terbiasa dengan rasa lelah dan rutinitas yang padat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang mengusik. Ketika ia kembali ke rumah dinas setelah mengurus pasien tadi pagi, botol susu itu masih ada di meja ruang jenazah. Letaknya tak bergeser sedikit pun, seakan menunggu untuk diperhatikan lebih lanjut. Yuyun menatap botol susu yang semalam terasa begitu dingin di tangannya. Pikirannya kacau. Kenapa botol itu tidak hilang? Seharusnya tidak ada alasan bagi benda itu untuk berada di situ. Tetapi, di luar dugaan, botol itu tetap ada. Itu bukan pertama kalinya Yuyun merasa ada yang aneh dengan kamar jenazah ini, tapi sekarang semuanya terasa lebih nyata. Ada sesuatu yang tak terlihat, seperti bayangan gelap yang menggantung di udara. Yuyun mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya hal sepele. Namun, sebuah perasaan tak nyaman mulai merayapi pikirannya. Ia ingat beberapa waktu lalu, ada pasien yang meninggal setelah dirawat di puskesmas. Semua orang bilang itu wajar, tetapi Yuyun merasa ada yang salah. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, tapi ia tak bisa menjelaskan apa. Hari demi hari, kejadian aneh terus terjadi. Bayi-bayi yang dia bantu lahirkan, semua tumbuh dengan sehat. Namun, satu persatu, bayi-bayi itu mulai meninggal. Tanpa sebab yang jelas. Mereka yang sebelumnya sehat, tiba-tiba terkapar dalam tiduran mereka. Orang-orang kampung mulai bergosip, dan Yuyun merasa semakin terisolasi. Semuanya kebetulan, bisiknya pada diri sendiri. Ini pasti hanya perasaan. Pekerjaan seperti ini memang penuh tekanan. Namun, malam itu, kejadian yang lebih aneh terjadi. Yuyun baru saja selesai memeriksa beberapa pasien di puskesmas ketika kembali ke rumah dinas.
Ketika membuka pintu ruang jenazah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Botol susu bayi itu, yang semalam ia pastikan sudah tidak ada, terletak di atas meja, dikelilingi oleh bayangan-bayangan tipis yang seperti berputar di udara. Sebuah hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyelimuti ruang itu. Jantung Yuyun berdegup kencang. "Apa ini?" gumamnya, tak bisa berkata-kata. Ia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tidak ada yang berubah selain botol susu itu. Tapi perasaan takut yang mencekam membuatnya merasa seperti ada yang mengawasi. Ketika dia mendekatkan tangan untuk memeriksa botol itu, tiba-tiba lampu di ruang jenazah mati. Hening. Suara detak jantungnya terasa lebih keras dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki pelan dari belakang. Langkah yang bukan berasal darinya. Yuyun menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian yang menjawabnya. Yuyun mulai merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia pecahkan. Semakin hari, kejadian-kejadian aneh semakin mengguncang kestabilannya. Setiap kali ia berada di rumah dinas atau ruang jenazah, suasana tak pernah lagi terasa normal. Bayi-bayi yang ia tolong lahirkan, satu persatu, mulai meninggal dengan cara yang tak wajar. Penyebab kematian mereka selalu tidak jelas, meski sebelumnya mereka tampak sehat-sehat saja. Tapi ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya lebih dalam, botol susu itu. Di setiap malam, ketika ia datang kembali ke ruang jenazah, botol susu bayi yang aneh itu selalu ada di meja. Meskipun ia sempat berpikir untuk membuangnya, entah kenapa, ia merasa tak bisa. Seolah ada kekuatan yang mengikatnya untuk menjaga benda itu tetap ada. Dan semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin membesar. Satu pagi, Yuyun kembali ke puskesmas setelah semalaman berjaga. Ia melihat seorang ibu muda datang dengan bayi yang baru lahir. Wajahnya tampak cemas, dan Yuyun bisa merasakan kegelisahan itu. "Ada yang mengganggu saya, Bu," kata ibu itu, suara gemetar. "Bayi saya seperti dilihat oleh seseorang." Yuyun mengernyitkan dahi. "Dilihat oleh siapa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Iya, Bu. Sejak melahirkan, saya merasa ada yang mengikuti kami. Bayi saya selalu menangis seperti ada yang mengganggu." Hati Yuyun berdebar. Cerita yang sama sudah sering ia dengar, meskipun selalu dalam bisikan orang-orang kampung. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang menempel erat di hatinya. Sesuatu yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian aneh ini tak hanya kebetulan. Saat tengah malam, Yuyun terjaga dari tidurnya karena suara tangisan bayi yang mengerikan. Namun, anehnya, suara itu datang dari dalam rumah dinas, bukan dari ruang puskesmas. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamar tidur dan menuju ruang jenazah. Begitu ia membuka pintu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya seperti membeku. Botol susu itu kembali ada di meja, dikelilingi oleh bayangan-bayangan tipis yang berputar dengan cepat. Dalam kegelapan, Yuyun bisa melihat sosok bayangan di pojok ruangan. Bayangan itu bergerak pelan, semakin mendekat. Yuyun mundur sedikit, merasa jantungnya hampir keluar dari dada. "Siapa itu?" ia berbisik, meski tahu tak ada jawaban yang akan datang. Langkah-langkah berat di belakangnya semakin mendekat, dan perasaan tercekik itu makin menjadi. Tiba-tiba, lampu ruang jenazah menyala dengan sendirinya. Suara langkah berhenti, dan bayangan itu menghilang begitu saja. Yuyun berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang mengawasi setiap geraknya? Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah ketegangan yang sudah mencekam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apa hubungan botol susu itu dengan semua kejadian aneh ini? Yuyun semakin merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang tak ia pahami. Setiap malam, Yuyun semakin merasa seperti ada yang mengintainya. Ketika malam datang dan rumah dinas itu sepi, rasa cemas selalu mengikutinya. Di luar, hujan mulai turun setiap sore, menciptakan suasana yang semakin suram. Namun, ketakutannya bukan hanya datang dari cuaca,
melainkan dari apa yang terus terjadi di ruang jenazah. Botol susu itu, benda tua yang tak pernah ia pahami, selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan. Suatu malam, setelah menyiapkan alat-alat medis untuk pasien yang datang besok, Yuyun mendengar suara berderak pelan dari dalam ruang jenazah. Seperti bunyi benda bergerak, tetapi tidak ada yang terlihat. Ia membuka pintu ruang jenazah dengan hati-hati. Lampu ruang itu berkelip-kelip seakan menantang kegelapan yang mengelilinginya. Tidak ada apa-apa, Yuyun berbisik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin ia melangkah, semakin jelas ia mendengar suara berderak itu semakin keras. Suara itu berasal dari meja ruang jenazah. Ia berlari ke sana, dan mendapati botol susu itu terbalik, seolah baru saja terjatuh dari meja. Dengan hati-hati, ia memungut botol itu. Tak ada satupun orang di ruangan itu, tapi ada sensasi yang aneh, seperti ada yang mengawasi dari balik dinding. Tiba-tiba, suara bayi menangis terdengar pelan dari luar rumah, semakin lama semakin keras. Yuyun menggigil, merasa sesuatu yang tak wajar terjadi. Suara itu semakin mendekat. Saat ia menoleh, matanya menangkap sesosok bayangan yang bergerak cepat di jendela. Semuanya tampak kabur, namun ia bisa melihat sosok itu jelas, seperti seorang ibu dengan bayi yang sedang digendongnya. Namun, sosok itu tidak terlihat manusiawi. Bayi yang digendongnya tampak seperti bayangan semu, tidak ada wajah yang terlihat. Yuyun merasa nafasnya tercekat. Dalam hatinya, sebuah perasaan buruk semakin menguat. Ia tahu, semua ini ada hubungannya dengan botol susu yang ia temukan. Dengan ragu, ia keluar dari ruang jenazah dan mengikuti suara tangisan bayi yang semakin jelas. Semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Rumah dinas yang kecil itu tiba-tiba terasa seperti labirin. Ketika ia sampai di ujung koridor, tangisan itu berhenti. Keheningan yang mendalam menggantung di udara. Dalam kegelapan malam, hanya suara detak jantungnya yang bisa ia dengar. Namun, saat itulah ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Sebuah cermin besar yang tergantung di dinding ujung koridor, di mana sebelumnya tidak ada. Di dalam cermin, Yuyun melihat dirinya sendiri, tetapi dengan bayangan yang berbeda. Wajahnya tampak pucat, seakan hidupnya sudah dipenuhi dengan kegelapan. Tiba-tiba, cermin itu retak, garis-garis pecahannya bergerak cepat seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, wajah yang ada di cermin itu berubah menjadi sosok lain. Seorang wanita dengan mata hitam pekat, menatap Yuyun dengan tatapan kosong. Yuyun mundur, hampir terjatuh. Tangisan bayi itu terdengar lagi, lebih keras, seakan ingin merobek kesunyian malam. Perasaan takutnya memuncak. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sesuatu di dalam dirinya seakan menariknya untuk mendekat ke cermin yang pecah itu. Ini tidak nyata, Yuyun berkata pelan, berusaha menenangkan dirinya. Namun, suara dari cermin itu justru semakin keras, semakin mencekam. Seperti suara bisikan yang berkata, "Tolong, bantu kami." Tubuhnya gemetar, tapi Yuyun tahu ia harus segera keluar dari sana. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Pagi itu, Yuyun terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Tidur yang nyenyak rasanya sudah sangat lama hilang, digantikan oleh mimpi buruk yang terus mengganggunya setiap malam. Ia tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Semua yang terjadi belakangan ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ketika dia melangkah ke ruang jenazah, sebuah perasaan dingin menyelimuti tubuhnya. Botol susu itu masih ada di meja. Ia menyentuhnya lagi, dan kali ini, rasa dinginnya terasa semakin kuat, seperti ada energi yang mengalir dari benda itu, mengalir ke dalam dirinya. Ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa botol itu bukan sekadar benda biasa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Yuyun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi ke pustaka desa, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian ini. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua tentang cerita-cerita mistis dan kepercayaan masyarakat setempat.
Buku itu berdebu, tampaknya sudah lama tidak dibaca. Namun, ada satu bab yang menarik perhatian Yuyun, pesugihan dan bayi yang mati. Yuyun membuka halaman itu dan membaca dengan cepat. Di dalamnya, ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang pernah melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang sangat gelap. Wanita itu, yang dikenal sebagai Ibu Bumi, memiliki kekuatan untuk memberi kemakmuran bagi siapa saja yang meminta. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Setiap bayi yang dilahirkan di desa itu, jika ia dibantu oleh Ibu Bumi, harus dibayar dengan jiwa bayi itu sendiri. Yuyun menelan ludah. Cerita itu terdengar sangat mirip dengan apa yang ia alami. Semua bayi yang ia tolong lahirkan, semuanya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan botol susu yang ia temukan, yang selalu ada di ruang jenazah, adalah tanda dari perjanjian itu. Tiba-tiba, Yuyun teringat tentang kejadian malam itu, bayangan di cermin yang berubah, suara bisikan yang memintanya untuk membantu. Semua ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan gaib itu ada, dan ia sudah terjerat dalam jaringannya. Dari cerita yang ia baca, ada satu cara untuk menghentikan semua ini, menghancurkan benda yang menjadi penghubung antara dunia mereka dan dunia manusia. Botol susu itu adalah kunci. Itu adalah simbol dari perjanjian yang dibuat antara Ibu Bumi dan orang-orang yang mencari pesugihan. Jika botol itu dihancurkan, maka kekuatan yang mengikat bayi-bayi itu akan hilang, dan jiwa mereka akan dibebaskan. Namun, untuk menghancurkan botol itu, Yuyun tahu dia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Selama ini, dia telah berusaha menghindari kekuatan itu, tetapi sekarang ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Ia sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Rasa takut dan cemas itu semakin menguat, tetapi di satu sisi, ada rasa harapan. Mungkin, hanya mungkin, jika ia berhasil menghancurkan botol itu, semua bayi yang telah meninggal dapat dibebaskan dari kutukan ini. Namun, sebelum ia bisa merencanakan langkah berikutnya, suara tangisan bayi kembali terdengar. Suara itu semakin keras, semakin dekat, seolah mengundangnya untuk pergi ke ruang jenazah, ke tempat di mana botol itu berada. Yuyun merasa tubuhnya gemetar ketika suara tangisan bayi itu semakin keras, semakin mendekat. Ia tahu, kali ini dia tak bisa lagi menghindar. Semua kejadian aneh yang menimpa dirinya selama ini adalah bagian dari sebuah takdir yang tidak bisa dielakkan. Namun, ada satu hal yang baru saja ia temukan, botol susu itu, benda yang seolah menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia lain. Ia harus melawan, atau semua yang telah terjadi akan berlanjut tanpa ada akhir. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju ruang jenazah. Di dalam, botol susu itu masih terletak di meja, seperti menantinya untuk dihancurkan. Yuyun menghela napas panjang. Tak ada jalan mundur lagi. Semuanya harus berakhir malam ini. Tapi bagaimana jika aku gagal? Bisiknya dalam hati, merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang akan terjadi pada aku dan bayi-bayi itu? Yuyun menatap botol susu yang tampak semakin menakutkan. Ia mengingat cerita yang ia baca di pustaka desa, tentang perjanjian gelap yang melibatkan jiwa bayi-bayi yang ditolong, sebuah kontrak yang membuat mereka harus membayar dengan nyawa. Jika botol itu dihancurkan, kekuatan itu akan hilang, dan kutukan itu akan berakhir. Tapi, ia tahu, untuk menghancurkannya, ia harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Ia bisa merasakan aura yang kuat dan gelap mengelilinginya, seperti sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang, menunggu untuk menjeratnya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu bukan hanya terdengar dari dalam rumah dinas, tetapi juga dari dalam pikirannya, mengisi setiap sudut kesadarannya. Tangisan itu menjadi semakin keras, semakin mengerikan. Yuyun menutup telinga dengan tangan, mencoba untuk menahan rasa takut yang semakin menguasainya. Aku harus melawan, kata Yuyun dengan suara pelan, namun penuh tekad. Aku harus mengakhiri ini.
Yuyun membuka laci meja dan mengambil pisau bedah yang biasa ia gunakan untuk pekerjaan medis. Tangannya terasa kaku, namun ia tetap menggenggam pisau itu erat-erat. Sebuah suara dalam dirinya berkata, ini adalah satu-satunya cara. Dengan langkah tegas, ia menuju meja tempat botol susu itu berada. Begitu ia mendekat, udara di ruang jenazah terasa semakin dingin, dan ruangan itu seakan menjadi semakin sempit. Yuyun menatap botol susu yang tergeletak di atas meja, merasa semakin terikat pada benda itu, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk menjauh. Tapi, dengan segenap kekuatan, Yuyun mengangkat pisau bedah dan memotong bagian bawah botol itu. Tiba-tiba, botol itu bergetar, dan suara tangisan bayi yang menakutkan semakin keras, memenuhi ruang jenazah. Kekuatan yang tak terlihat mulai mengguncang tubuh Yuyun, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tiba-tiba, sebuah angin kencang berputar di sekeliling ruangan, membuat Yuyun hampir kehilangan keseimbangan. Dia merasa tubuhnya seperti dibekap oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Jangan berhenti, Yuyun!" teriak suara di dalam kepalanya, mencoba untuk mendorongnya maju. Yuyun menggenggam pisau itu lebih erat. Ia tahu, kalau ia berhenti, semuanya akan sia-sia. Botol susu itu harus dihancurkan, dan kutukan ini harus berakhir, apapun yang terjadi. Dengan sekuat tenaga, Yuyun memukul botol itu dengan pisau bedah. Tiba-tiba, terdengar suara pecahan kaca yang keras, dan botol itu hancur berkeping-keping. Begitu botol itu pecah, udara di ruang jenazah berubah drastis. Tangisan bayi yang terdengar semakin keras, mendadak terhenti. Yuyun terjatuh ke lantai, terengah-engah. Namun, meskipun botol itu sudah hancur, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ruang jenazah itu tetap terasa berat, seolah ada yang masih mengikutinya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemah. Hanya satu hal yang ia tahu, ini baru permulaan. Yuyun terengah-engah di lantai ruang jenazah. Tubuhnya terasa lemas, dan udara di ruangan itu begitu berat, seolah menahan setiap gerakannya. Botol susu yang selama ini ia coba hancurkan kini tergeletak pecah berkeping-keping di bawah kakinya. Namun, meskipun benda itu sudah hancur, rasa takutnya justru semakin menjadi. Apa yang terjadi setelah ini? Kenapa dunia seolah semakin gelap dan penuh ancaman? Tiba-tiba, lampu ruang jenazah yang sebelumnya berkedip-kedip padam total. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan, hanya suara napasnya yang terdengar keras di telinga. Yuyun mencoba bangkit, namun rasanya ada kekuatan yang menahannya, seperti sesuatu yang berat menggenggamnya dari belakang. Ia menoleh, tapi tak ada apa-apa. Suasana di ruang itu semakin mencekam, seolah dunia ini tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan ruang gelap yang penuh ancaman. Ketika ia memaksakan diri untuk berdiri, suara langkah kaki terdengar di luar. Langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan mendekatinya, menantikan momen untuk menyerangnya. Yuyun memegangi pisau bedah yang masih ada di tangannya, meskipun ia tahu itu tidak akan cukup untuk menghadapi apapun yang datang. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan ketika Yuyun menoleh, ia melihat sosok yang sangat asing dan menakutkan. Sosok itu hanya muncul sekelebat, wajahnya samar, tertutup bayangan gelap. Di belakangnya, terlihat dua bayangan lainnya yang bergerak pelan, seolah menunggu giliran untuk muncul. Suara tangisan bayi yang sebelumnya terhenti, kini terdengar kembali. Tangisan itu mengiang di telinganya, seperti melukai hatinya. Bayi yang tidak tampak, namun tetap hadir dalam setiap langkahnya. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu melangkah maju, mendekati Yuyun dengan kecepatan yang tak bisa ia hindari. Sebuah tangan panjang dan kurus meraih tubuhnya, mencengkramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Yuyun merasakan kulitnya seperti terbakar, seperti disentuh oleh api dingin. Kepalanya terasa pusing, dan pandangannya mulai kabur. Aku tidak bisa, gumamnya, berusaha berontak. Bayangan yang mengerikan itu tersenyum lebar. Matanya hitam pekat, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke Yuyun, dan dengan suara serak, ia berkata, "Kau pikir bisa menghindar begitu saja?
Botol itu hancur, tapi perjanjiannya tetap berjalan. Jiwa-jiwa yang telah terperangkap tak akan pernah bebas. Yuyun meringis. Semua yang ia lakukan, semua usaha untuk menghancurkan botol itu, terasa sia-sia. Ternyata, yang lebih besar dari botol itu adalah perjanjian yang lebih mengikat, yang tak bisa dihancurkan hanya dengan benda fisik. Ia telah terjebak lebih dalam dari yang ia kira. Tangan bayangan itu semakin menekan tubuh Yuyun, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Tidak, Yuyun berteriak dalam hati, aku tidak bisa menyerah. Aku harus melawan. Ia mengerahkan sisa kekuatan yang ia punya dan dengan penuh keberanian, ia menusukkan pisau bedah ke tangan bayangan itu. Namun, meskipun pisau itu menembus tangan yang seharusnya itu, tidak ada darah yang keluar. Yang ada hanyalah kegelapan yang semakin menggelap. Tangan itu malah semakin kuat mencengkeramnya, seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh pisau yang menusuk. Jangan coba melawan, suara bayangan itu terdengar lebih keras. Kami sudah ada sejak lama. Dan kau hanya bagian dari permainan ini. Tiba-tiba, ruangan di sekitar Yuyun mulai berubah. Dinding-dinding ruang jenazah mulai melengkung, seakan membentuk labirin yang tak berujung. Tanah di bawahnya mulai menggeliat, seolah hidup, merayap ke atas. Setiap sudut ruangan menjadi semakin asing, semakin menakutkan. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak cepat, seperti bergerombol, mengepung Yuyun dari segala arah. Yuyun berusaha melawan, berlari menuju pintu keluar, tapi pintu itu seakan menjauh darinya, semakin jauh, seperti sebuah ilusi. Setiap langkahnya semakin berat, seolah tanah menahan setiap gerakan tubuhnya. Kenapa ini terjadi? Pikirnya, merasa putus asa. Ia sudah mencoba melawan, tapi entah kenapa, seolah dunia ini bukan lagi miliknya. Suara bayi yang menangis kembali mengisi ruangan. Kali ini, suara itu bukan hanya terdengar dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya. Tangisan itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan. Itu adalah suara jiwa-jiwa yang terperangkap. Dan Yuyun tahu, ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan ini semua, atau ia akan ikut terperangkap selamanya. Dengan hati yang semakin bimbang, Yuyun mendapati dirinya semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak terelakkan. Namun, ada satu hal yang tetap ada dalam pikirannya. Jika aku tidak melawan sekarang, semuanya akan berakhir untukku. Yuyun hampir tak bisa bernapas. Setiap sudut ruang jenazah yang semakin menyempit terasa seperti penjara yang menahan setiap geraknya. Bayangan-bayangan itu mengepungnya, bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ia ikuti. Tangisan bayi yang terus bergema di seluruh ruangan mengisi kepalanya, seperti suara yang tak henti-hentinya merobek hati. Namun, ada sesuatu dalam diri Yuyun yang mulai bangkit. Rasa takut yang selama ini menguasai dirinya perlahan berganti dengan keberanian yang datang entah dari mana. Dia sadar, tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah momen terakhir, dan jika ia gagal sekarang, semua harapan akan hilang. Ia akan terperangkap dalam kegelapan selamanya. Di depan Yuyun, bayangan yang lebih besar dari yang lainnya mulai muncul. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, namun sosoknya tinggi besar dan menyeramkan. Bayangan itu melangkah maju dengan pelan, matanya yang hitam pekat menatap tajam ke Yuyun. Ada rasa dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya. Tanpa suara, bayangan itu mulai berbicara. Suaranya terdengar seperti bisikan yang berasal dari kedalaman neraka. Kau pikir, menghancurkan botol itu akan mengakhiri semuanya? Suara itu bergema, menembus dinding telinga Yuyun. Kau hanyalah bagian dari perjanjian ini. Jiwa-jiwa yang terperangkap takkan pernah bebas. Kamu yang membuka pintu bagi kami, Yuyun. Yuyun terdiam sejenak. Kata-kata itu mengguncangnya. Selama ini, ia merasa dirinya hanya berusaha menolong. Tapi ternyata, semua yang terjadi adalah bagian dari permainan jahat yang sudah ada sejak lama. Ia merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Namun, tak ada waktu untuk menyesal. Jika ia tidak bertindak sekarang, maka semua yang ia lakukan selama ini akan sia-sia. Jika aku yang membuka pintu, aku juga yang akan menutupnya,
kata Yuyun dengan suara tegas, walaupun hatinya masih berdebar kencang. Dengan tangan yang gemetar, ia menggenggam pisau bedah yang masih ada di tangannya, meskipun ia tahu, senjata itu takkan cukup untuk menghadapi kekuatan yang tak terlihat. Tapi Yuyun tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan, atau ia akan kehilangan segalanya. Bayangan besar itu melangkah lebih dekat, namun tiba-tiba berhenti. Sesuatu yang tak terlihat menghalangi jalan mereka, sebuah kekuatan yang membuat bayangan itu mundur sejenak. Yuyun merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti energi yang mengalir dan menguatkan tubuhnya. Ada rasa panas yang membakar di dalam hati, dan entah bagaimana, ia merasakan kekuatan yang lebih besar datang dari dalam dirinya. Berhenti, suara Yuyun kali ini lebih keras. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku lebih lama lagi. Dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Yuyun melempar pisau bedah itu ke arah bayangan besar. Pisau itu terbang dengan cepat, dan meskipun pada awalnya tampaknya tidak akan mengenai sasaran, pisau itu akhirnya menembus bayangan besar tersebut. Kejadian itu seakan mengubah segalanya. Bayangan itu berteriak keras, suara yang mengerikan, seperti suara yang berasal dari kedalaman bumi, dan tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi asap hitam yang perlahan menghilang. Namun, meskipun bayangan besar itu hancur, masih ada dua bayangan lainnya yang terus mendekat. Mereka bergerak lebih cepat, seakan merespons perlawanan Yuyun dengan kemarahan yang lebih besar. Yuyun tahu, ini belum berakhir. Ia harus menyelesaikan ini, atau semuanya akan sia-sia. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari belakangnya, suara bayi yang menangis keras sekali. Yuyun menoleh cepat, dan di sana, di sudut ruangan, dia melihat sosok lain. Seorang wanita, dengan mata hitam pekat dan senyum yang menyeramkan, berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang yang berkibar-kibar meski tidak ada angin. Wajahnya tampak familiar. Itu adalah wanita yang ia lihat di cermin beberapa malam lalu. "Kau akhirnya datang," wanita itu berkata dengan suara serak. "Aku adalah Ibu Bumi. Kekuatan yang kau lawan adalah bagian dari perjanjianku. Dan kau adalah pengorbanan yang tak terhindarkan." Yuyun merasa tubuhnya lemas. Semua yang ia lakukan selama ini ternyata sia-sia. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia menggenggam tangan, mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang harus dihadapi. "Ibu Bumi," Yuyun berkata dengan suara yang penuh tekad. "Jika kau ingin aku menyerah, maka kau salah. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan permainan kotor ini. Aku akan mengakhiri semua ini." Dengan kata-kata itu, Yuyun bersiap untuk melawan, mengetahui bahwa ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan hidup dan mati bagi dirinya dan semua jiwa yang terperangkap di sini. Yuyun menatap tajam pada sosok wanita yang berdiri di hadapannya. "Ibu Bumi." Nama itu mengalir begitu berat di telinganya, seperti mantra yang mengikat dirinya pada takdir yang mengerikan. Sosok itu tersenyum, senyum yang penuh dengan keangkuhan, seolah kemenangan sudah ada di ujung jari. Tangisan bayi yang mengerikan masih mengisi udara, mengisi setiap celah hati Yuyun yang kini dipenuhi oleh kebingungannya. "Apa yang kau inginkan, Ibu Bumi?" Suara Yuyun hampir tidak terdengar, teredam oleh ketakutan yang membanjiri pikirannya. "Kau sudah mengambil jiwa bayi-bayi itu. Apa lagi yang kau inginkan dariku?" Ibu Bumi mengangkat tangan, seperti memberi isyarat agar Yuyun mendekat. "Aku tak menginginkan apapun darimu, Yuyun. Semua ini adalah bagian dari perjanjian. Perjanjian yang sudah lama dibuat, dan sekarang waktumu tiba. Tak ada yang bisa mengubah takdir." Yuyun menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Semua yang telah terjadi, semua usaha yang ia lakukan, seolah sia-sia. Semua bayi yang ia tolong, semua harapan yang ia tanam, semuanya berakhir di titik ini, dengan kenyataan bahwa perjanjian itu jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ia lakukan. "Tidak!" Yuyun berteriak, kali ini dengan penuh ketegasan. "Aku tak akan menyerah. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan mengakhiri semuanya." Tapi Ibu Bumi hanya tersenyum.
Kau masih belum mengerti, Yuyun? Semua ini sudah diatur. Kekuatan yang ada padamu, yang kau pikir bisa melawan kami, sebenarnya hanya bagian dari permainan ini. Bahkan sekarang, kau sudah kami ambil. Jiwamu sudah terikat. Seperti kata-kata itu menancap dalam-dalam di hati Yuyun. Satu hal yang selama ini ia hindari, kenyataan bahwa ia sudah terjerat dalam perjanjian itu. Ia sudah terikat, sejak pertama kali ia menemukan botol susu itu. Kekuatan yang ia miliki, keberanian yang ia bangkitkan, ternyata hanya ilusi. Tiba-tiba, dunia sekitar Yuyun berubah. Ruang jenazah yang sebelumnya gelap dan penuh bayangan itu kini menjadi terang benderang. Namun, cahaya itu terasa dingin dan menyesakkan. Semua yang ada di ruangan itu seakan menghilang, berubah menjadi gambaran palsu. Tidak ada yang nyata. Tidak ada yang bisa dipercayai lagi. Ibu bumi melangkah mendekat, tangan terulur, dan Yuyun merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk maju. Sebuah kekuatan yang tidak bisa ia hindari, sebuah paksaan untuk menerima takdir. Tubuhnya bergerak tanpa bisa ia kontrol. Ia merasa seperti boneka, seperti seseorang yang telah kehilangan kehendaknya. Semua akan baik-baik saja, Yuyun, kata ibu bumi dengan suara lembut yang aneh. Kau hanya perlu menerima kenyataan. Ini semua adalah bagian dari perjanjian. Jika kau mau, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, kekayaan, kedamaian, kekuasaan. Semua yang kau dambakan. Aku hanya akan mengambil apa yang sudah menjadi bagianku. Yuyun merasa perasaan itu semakin kuat. Sebuah godaan yang sulit untuk ditolak. Kekayaan. Semua yang ia inginkan. Semua yang ia impikan, seolah terhampar di depan matanya. Ia merasakan kekuatan itu, sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Semuanya terasa begitu mudah, begitu menggoda. Tetapi di dalam hatinya, ada suara yang berteriak. Suara yang mengingatkan dirinya bahwa ini tidak benar. Bahwa semua ini adalah kebohongan. Semuanya hanya ilusi. Kejayaan semu yang disodorkan oleh ibu bumi, hanya untuk menjeratnya lebih dalam. Aku tidak mau. Yuyun berteriak dengan keras, berusaha melawan pengaruh itu. Aku tidak ingin hidup dengan cara seperti ini. Dengan sekuat tenaga, Yuyun menarik diri dari cengkeraman kekuatan itu. Namun, meskipun ia merasa ada sedikit kebebasan, tubuhnya tetap lemah. Seperti ada tali tak kasat mata yang mengikatnya, membuatnya tidak bisa lari. Yuyun menyadari bahwa meskipun ia berhasil menolak tawaran itu, perjanjiannya belum berakhir. Jiwa-jiwa itu, bayi-bayi yang telah mati, masih terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Ibu bumi tertawa, suara itu terdengar seperti gemerincing logam tajam. Kau sudah memilih, Yuyun. Tapi ingatlah, tidak ada yang bisa mengubah perjanjian ini. Tidak ada jalan keluar. Semua yang kau lakukan hanya mempercepat waktumu. Yuyun merasa tubuhnya semakin rapuh. Ia sadar bahwa meskipun ia menolak tawaran itu, keputusannya masih membawa konsekuensi. Ia mencoba untuk melarikan diri, tetapi langkahnya terasa semakin berat. Perjanjian ini, perjanjian yang mengikatnya, seakan tak bisa dihindari. Semua yang ia pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini, seolah hancur begitu saja. Namun, di dalam kekosongan itu, ada satu harapan yang tersisa. Mungkin, hanya mungkin, ada cara lain untuk menghentikan semuanya. Tapi untuk itu, Yuyun harus menemukan jawaban yang lebih dalam dari sekedar penolakan. Yuyun terjatuh, tubuhnya terasa lemas dan hampir tak bisa bangkit lagi. Bayangan-bayangan itu masih mengelilinginya, dan di depan matanya, ibu bumi berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Semua usaha Yuyun untuk melawan terasa sia-sia. Setiap gerakan tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat, seakan dunia ini telah memutuskan bahwa ia takkan pernah bebas. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu suara yang muncul di dalam hatinya. Suara yang selama ini ia abaikan. Sesuatu yang sudah ada di sana sejak awal, sebuah pengingat. Kau bukan hanya seorang bidan, Yuyun. Kau sudah tahu cara membawa kehidupan. Dan sekarang,
Saatnya untuk menghancurkan kematian itu sendiri. Yuyun terdiam. Dia memandang sekelilingnya, mencari sesuatu. Di sudut ruang jenazah, di antara bayangan gelap yang menyelimuti, dia melihat sebuah benda yang tergeletak. Itu adalah botol susu yang telah hancur beberapa waktu lalu. Namun, ketika ia mendekat, botol itu tidak benar-benar hancur. Bagian-bagiannya terlihat menyatu kembali, seolah mengingatkan Yuyun bahwa kekuatan ini tak bisa dihancurkan begitu saja. Tiba-tiba, semuanya terang. Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Yuyun merasa seperti menyentuh suatu kekuatan yang lebih besar, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, rasa takut yang menguasai dirinya hilang, digantikan dengan sebuah keberanian yang luar biasa. Aku mengerti sekarang, gumam Yuyun, suaranya tegas, penuh keyakinan. Ini bukan tentang melawanmu, Ibu Bumi. Ini tentang mengendalikan kehidupan dan kematian itu sendiri. Ibu Bumi tampak terkejut, senyumnya meredup. Apa maksudmu? Yuyun tersenyum, dan dengan gerakan cepat, ia meraih botol susu yang ada di depan mata. Dengan satu gerakan mantap, ia memasukkan potongan-potongan botol yang hancur ke dalam tangan Ibu Bumi. Selama ini kau kira aku tidak tahu apa yang terjadi. Kau mengikatku dalam perjanjian itu, tapi aku juga tahu batasanmu. Kekuatan ini tidak bisa dimiliki oleh satu pihak saja. Kekuatan itu harus berimbang. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Bayangan-bayangan yang sebelumnya mengelilingi Yuyun mulai menghilang satu persatu, seakan disapu oleh kekuatan yang lebih besar. Ibu Bumi mulai berteriak, namun suaranya semakin lemah, seolah disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, kata Ibu Bumi, suaranya bergetar. Tapi ini tidak akan berakhir seperti ini. Yuyun menatapnya dengan tenang. Aku tahu siapa diriku. Aku bukan hanya seorang bidan. Aku adalah penghubung antara kehidupan dan kematian. Dan sekarang, aku memutuskan untuk mengambil alih. Tidak ada yang bisa mengontrolku lagi. Dengan gerakan terakhir, Yuyun melepaskan kekuatan yang telah dia pelajari dan rasakan. Dalam sekejap, tubuh Ibu Bumi menyusut, terbakar oleh kekuatan yang tak terduga, hingga akhirnya hancur menjadi debu hitam yang terbang melayang. Begitu Ibu Bumi menghilang, kegelapan yang menguasai ruang jenazah mulai menghilang. Semua bayangan yang ada di sana menghilang dengan cepat. Namun, saat Yuyun merasa dirinya akhirnya menang, ada satu hal yang membuat hatinya berdegup kencang. Di atas meja di ruang jenazah, ada sesuatu yang baru. Sebuah botol susu bayi, yang terlihat begitu baru, begitu sempurna. Botol itu berkilau di bawah cahaya, seakan mengundang Yuyun untuk mendekat. Dengan rasa curiga, Yuyun menghampiri botol itu. Ketika ia menyentuhnya, dia merasakan getaran yang familiar, seakan botol itu hidup. Dan saat itu, Yuyun sadar. Tidak ada yang benar-benar selesai. Tidak ada jalan keluar dari perjanjian itu. Botol itu bukan sekadar simbol, itu adalah kunci untuk memulai siklus yang baru. Kelahiran, kematian, dan keabadian yang terus berulang. Di luar sana, di luar ruang jenazah, seorang wanita muda berdiri, memandangi dengan tatapan penuh harapan. Dia memegang botol susu bayi, yang sama persis dengan yang dipegang Yuyun. Wajah wanita itu mirip dengan Yuyun, hanya lebih muda, lebih polos. Dan di tangan wanita itu, ada satu tujuan, untuk melanjutkan perjanjian yang tak pernah berakhir. Kisah ini bukanlah sebuah akhir. Ini adalah awal dari sebuah siklus yang takkan pernah terhenti.